Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita malam hari ini. Kemarin kita sudah selesai ya dengan kitab Kejadian. Yusuf sudah mati ya, kemarin kita baca ya, Yusuf mati dan akhirnya dia dikuburkan. Tulang-tulangnya, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya bahwa nanti satu saat tulang-tulangku dari sini. Kita ingat bersama kisah Yusuf membawa keluarganya ke Mesir dan dia melindungi mereka ya dari kelaparan. Namun setelah kematian Yusuf ya, ketika mereka bertambah-tambah menjadi sebuah bangsa yang besar di Mesir, mereka dipaksa untuk menjadi budak karena orang Mesir melihat orang Ibrani ini ya Israel diberkati Tuhan. Mereka semakin bertambah banyak, ternaknya banyak, makin bertambah besar, lalu mereka takut jangan-jangan sampai bangsa itu akan ya lebih diberkati, lalu mereka memberontak di Mesir. Akhirnya Mesir ya memperbudak bangsa Israel. Inilah kisah ya dari bagaimana Tuhan membebaskan bangsa ini dari tanah perbudakan di Mesir. Sekarang kita sudah sampai di Keluaran pasal yang pertama ya, dan kita akan baca bersama. Orang Israel ditindas di Mesir ya, perbudakan di Mesir. Ayat yang pertama, inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama dengan Yakub. Mereka datang ya dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon dan Benyamin, dan Naftali, Gad dan Asyer. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Ya, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf, dikatakan serta semua saudara-saudaranya dan semua ya orang yang seangkatan dengan dia mati. Orang-orang Israel beranak cucu dan terbilang ya jumlahnya, tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda hingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Saudara, ya kita tahu bersama para anak Israel ya pada waktu itu adalah keturunan Yakub yang namanya diubah menjadi Israel ketika dia bergulat dengan ya malaikat Tuhan. Keluarga Yakub ya telah pindah ke Mesir karena diajak oleh Yusuf, kita tahu bersama ceritanya lalu. Ya, dan akhirnya mereka bertumbuh menjadi sebuah bangsa yang besar, namun sebagai orang asing dan pendatang, kehidupan mereka sangat berbeda dengan kehidupan orang-orang Mesir. Mereka diberkati. Kenapa? Karena memang mereka adalah bangsa pilihan. Mereka adalah bangsa anak perjanjian yang sudah ditetapkan Tuhan ya. Jadi kehidupan mereka lebih diberkati daripada orang Mesir. Kita berdoa saudara. Ketika kita ini disertai oleh Tuhan ya, sehingga hidup kita dimanapun kita boleh menjadi berkat dan kesaksian ya, bahkan mereka melihat orang Israel ini semakin diberkati lebih daripada orang-orang yang ada di Mesir. Orang Ibrani menyembah satu Allah, orang Mesir menyembah banyak Allah. Orang Ibrani adalah pengembara, sedangkan orang Mesir memiliki budaya yang sudah berakar kuat. Ini perbedaannya, orang Israel tuh hanya menyembah satu Allah, yaitu Allah Israel. Sementara orang Mesir menyembah banyak Allah, dewa-dewa mereka itu banyak. Iya, dan mereka itu sudah berakar kuat dengan budaya, sementara orang Israel tuh masih pengembara. Mereka saja masih menumpang di Mesir. Orang Ibrani adalah gembala, orang Mesir ya adalah pembangun. Ya makanya kita tahu bersama ya pekerjaan sebagai gembala itu hina di Mesir. Karena mereka sudah lebih maju ya bangsanya, mereka sudah membangun kota, sementara Israel masih menjadi gembala. Orang Ibrani juga terpisah secara fisik dari orang Mesir. Mereka tinggal di Goshen di sebelah utara dari pusat kebudayaan Mesir yang terkenal. Kita ingat bersama dulu Raja Fir'aun memberikan ya tanah buat mereka di Goshen ketika zaman Yusuf itu ya saudara. Tetapi di sana dikatakan ya orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak
Dengan dahsyat mereka berlipat ganda saudara di sana. Sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka, dikatakan di sini. Ayat 8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ya, ketika itu bangkit seorang raja baru yang sudah tidak kenal dengan Yusuf karena Yusuf juga sudah mati. Ya, ada Firaun baru yang muncul saudara. Ya, perlu kita tahu bersama, mungkin kita bertanya, ya loh kok ya Firaun sudah mati tapi kok ini ada Firaun lagi ya. Kebanyakan dari kita beranggapan bahwa Firaun itu adalah nama dari seorang raja. Tetapi yang sesungguhnya Firaun itu adalah sebutan yang diberi oleh Firaun itu adalah sebutan bagi Raja Mesir kuno yang memerintah di Mesir. Jadi ya Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3 itu bukan nama orang tetapi itu sebutan bagi raja di Mesir. Ya, kerajaan Mesir kuno itu sendiri sudah berdiri sejak tahun 3150 sebelum Masehi hingga berakhir pada 31 sebelum Masehi setelah Kleopatra 7 dikalahkan oleh Octavianus. Ya, dan di situ masih memakai istilah Firaun. Karena kerajaan Mesir kuno itu memiliki umur yang panjang, maka penguasa atau Firaunnya ya tidak mungkin hanya satu saudara. Mereka sudah berdiri selama ribuan tahun. Jumlah pemimpin yang pernah duduk di tahta juga jumlahnya sangat banyak ya. Jadi itu adalah sebutan Raja Mesir yaitu Firaun. Ayat 8, kemudian bangkitlah seorang raja baru atau Firaun yang baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ayat yang ke-9, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Ayat yang ke-10, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Ada ketakutan ya terhadap raja ya yang baru yang tidak mengenal Yusuf. Jadi Firaun yang baru ini takut kalau orang Israel menjadi banyak sehingga mereka akan mengatur dan mengancam kerajaannya. Maka ia menjadikan mereka budak dan menindas mereka untuk membunuh semangat mereka dan menghentikan pertumbuhan mereka. Perbudakan adalah praktik kuno yang digunakan oleh hampir semua bangsa untuk mempekerjakan bangsa yang ditaklukkan dan tawanan lainnya. Besar kemungkinan piramid-piramid yang terkenal di Mesir sekarang itu dulu dibangun oleh tenaga budak. Meskipun Israel bukanlah bangsa yang ditaklukkan, bangsa itu adalah bangsa asing sehingga tidak memiliki hak seperti orang Mesir asli. Jadi Firaun menjadi ketakutan melihat bangsa Israel ini bertumbuh pesat dan diberkati Tuhan. Lalu dia berkata, ya marilah kita bertindak menjadikan mereka budak ya supaya semangat mereka itu mati saudara ya. Dan mereka tidak bersekutu dengan musuh-musuh Israel. Ayat yang ke-11, sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Ayat 12, tetapi makin ditindas makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Jadi saudara, semakin ditindas bukannya semakin berkurang, mereka semakin bertambah banyak. Ya bingung sama ya Raja Firaun tuh bingung, Firaun bingung kenapa mereka ini semakin ditindak malah semakin bertambah banyak ya. Lalu orang menjadi takut kepada mereka. Ayat 13, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Kita lihat di sini saudara ya, jadi ada tingkat-tingkat perbudakan saat itu di Mesir.
Sebagian budak bekerja untuk waktu lama di lubang-lubang yang berlumpur, sementara lainnya itu adalah ahli dalam bidang tukang kayu. Ya, jadi mereka itu ada tingkatannya. Ada budak yang bekerja di lumpur dalam lubang-lubang, ya, ada yang menjadi ahli dalam bidang tukang kayu, perhiasan atau pembuat barang kerajinan. Ya, tapi tidak peduli apapun keahlian mereka atau tingkat mereka, sama saja mereka tuh tetap budak. Ya, dan tidak memiliki hak apapun. Dan budak itu selalu diawasi dan diperhatikan secara ketat oleh tuannya. Dan di sini dikatakan, saudara, mandor-mandor itu memperlakukan bangsa Israel itu ya dengan paksa dan kejam. Para pengawas itu tugasnya adalah menjaga agar budak-budak itu bekerja dengan cepat dan juga mereka tidak melarikan diri, saudara, ya. Dikatakan di sana, ya, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Ayat 14, dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Jadi semua pekerjaan disuruh dikerjakan dengan kejam dan paksa. Namanya juga budak, saudara, ya. Ayat 15, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Ya, seorang bernama Sifra, yang lain bernama Pua, katanya. Jadi Fir'aun berkata kepada bidan yang melahirkan anak-anak mereka, dia bilang, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika itu anak perempuan, biarkanlah dia hidup. Perhatikan betapa kejam Fir'aun. Karena ketakutannya terhadap bangsa Israel membuat dia akhirnya ya melakukan tindakan-tindakan yang sangat kejam. Saudara, catatan kuno menunjukkan bahwa kota-kota tersebut itu dibangun pada tahun 1290 sebelum Masehi, yang menyebabkan sebagian pakar percaya bahwa peristiwa keluaran terjadi pada awal abad 13 sebelum Masehi. Meskipun demikian, ya, mengacu pada bukti-bukti lain, ada pakar juga yang berkata ya bahwa orang Ibrani meninggalkan Mesir itu pada tahun 1446 sebelum Masehi. Bagaimana mungkin mereka membangun dua kota 150 tahun setelah mereka pergi? Para pakar tersebut berpendapat bahwa Ramses II yang menjadi Fir'aun pada tahun 1290 sebelum Masehi tidak membangun kota-kota Pitom dan Ramses. Sebaliknya, dia memberi nama baru pada kedua kota itu yang sebenarnya telah dibangun 150 tahun sebelumnya. Ya, adalah hal yang umum dilakukan oleh penguasa Mesir untuk membuat perbaikan di sebuah kota. Lalu kemudian dia mengaku bahwa dia membangun kota itu, sehingga menghapus semua catatan-catatan penting pendirinya yang terdahulu. Juga lihat catatannya, ya, ada di Keluaran 13. Kita melihat di sini bahwa ya sejarah mencatat bahwa kota-kota bagus di Mesir itu dibangun oleh bangsa Israel ketika mereka menjadi budak di sana. Lalu Fir'aun memanggil dua bidan yang bernama Sifra dan Pua yang menolong ya orang untuk melahirkan. Orang-orang Mesir berusaha, saudara, ya, untuk terus menghancurkan bangsa Ibrani, orang Ibrani, bangsa Israel, dengan memaksa mereka menjadi budak, memperlakukan mereka dengan kejam. Sebaliknya, orang-orang Ibrani ya semakin berlipat ganda dan semakin kuat mereka karena mereka disertai Tuhan.
Ya, percayalah saudara, ketika kita sedang dibebani atau diperlakukan dengan tidak adil, kita mungkin terlihat kalah sebentar, namun ya percayalah bahwa bersama dengan Tuhan kita akan diberikan kekuatan, bahkan bertambah kuat. Semakin ditindas kita akan semakin dimuliakan oleh Tuhan. Ya, seperti bangsa Israel ketika mereka ditindas, mereka bukan menjadi lemah atau tambah sedikit, tapi mereka bertambah banyak. Lalu saudara, Sifra dan Pua itu bidan-bidan yang menolong melahirkan. Mungkin mereka ya juga menjadi pengawas atas semua para bidan. Atau kalau tidak, kedua ini adalah ya mendapat perlakuan khusus. Bidan di Ibrani menolong perempuan-perempuan melahirkan dan merawat bayi sampai ibunya menjadi lebih kuat. Ketika Fir'aun memerintahkan para bidan untuk membunuh bayi laki-laki orang Ibrani, dia sebetulnya menyuruh kelompok orang yang salah. Kenapa saudara? Karena para bidan ini mempunyai komitmen untuk menolong bayi-bayi yang dilahirkan, bukan untuk membunuh mereka. Perempuan-perempuan tersebut menunjukkan keberanian dan kasih yang besar kepada Allah dengan mempertaruhkan nyawa mereka karena mereka tidak mentaati Fir'aun. Ya, jadi ketika Fir'aun berkata begitu, bidan-bidan itu menjawab saudara. Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan, ya lalu dikatakan di sana gini saudara. Ketika raja itu berkata kepada bidan-bidan itu ya, untuk membunuh mereka, ayat 17 dulu dikatakan, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan oleh Raja Mesir kepada mereka. Jadi ternyata bidan-bidan ini takut akan Tuhan ya, sehingga mereka tidak melakukan apa yang Firaun suruh. Dan dikatakan di sana ya, karena mereka takut akan Tuhan, mereka tidak membunuh bayi-bayi yang lahir. Ya, ayat 18, lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu tidak berbuat demikian? Ya, dan membiarkan hidup bayi-bayi itu. Fir'aun marah ketika tahu bahwa ternyata kedua bidan ini, Sifra dan Pua, ya tidak membunuh bayi yang seperti yang diperintahkan. Mereka tidak taat kepada Fir'aun. Ya, lalu mereka menjawab, dikatakan di sana ayat 19, jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, ya, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka itu kuat. Sebelum bidan datang, mereka sudah bersalin. Oh ya, mereka mendapat hikmat untuk bicara kepada Fir'aun bahwa ya bagaimana kita mau bunuh orang, kita datang aja mereka sudah bersalin, sudah melahirkan karena memang mereka itu kuat, dia bilang. Ayat 20, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. 21, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, dikatakan, ya maka Allah membuat mereka berumah tangga. Ya, maka ia membuat mereka berumah tangga karena bidan-bidan ini takut akan Tuhan. Tuhan mempertemukan mereka dengan jodohnya, lalu mereka berumah tangga. 22, lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi anak perempuan biarkanlah hidup. Jahat sekali saudara ini ya Fir'aun. Perhatikan, dia berkata dan mengeluarkan perintah. Dia bilang ya bunuh saja semua. Ya, karena bidan-bidan ini ternyata tidak taat. Dengan melawan perintah Fir'aun, ya bidan-bidan tersebut telah menyelamatkan bayi bangsa Ibrani. Iman mereka kepada Allah memberi mereka keberanian untuk melakukan apa yang mereka anggap benar. Dalam situasi ini tidak mentaati sang penguasa adalah tepat. Allah tidak menghendaki kita mentaati orang-orang yang berkuasa, namun ya dia salah menyuruh melakukan yang bertentangan dengan firman. Ada orang yang berkata gini, lah bu, kita itu kan harus tunduk ya. Ya tunduk selama yang diajarkan itu kebenaran. Kalau sudah tidak benar ya jangan tunduk. Itu namanya bodoh saudara ya. Dikatakan di sini kita tunduk selama itu benar, kayak bidan-bidan ini. Waktu disuruh bunuh ya dia tidak mau melanggar hati nurani. Kenapa? Membunuh itu dosa. Ya mereka menunjukkan keberanian mereka melanggar titah Fir'aun. Ya, tetapi mereka tahu itu benar. Dalam situasi ini,
Ya, kita melihat Tuhan memberi mereka penghargaan karena mereka takut akan Tuhan. Ya, maka di sana Tuhan dikatakan di sana Tuhan mempertemukan mereka dengan jodoh sehingga mereka berumah tangga. Tapi tidak sampai di situ, Firaun tidak mau kalah, saudara. Dia berkata, ya, buang kalau kamu mendapati bayi orang Mesir, orang Israel, orang Ibrani, ya, yang laki-laki, lemparkan dia ke sungai Nil. Itu kan berarti ditenggelamkan, ya, jahat, saudara. Apakah Allah memberkati bidan-bidan Ibrani karena mereka berbohong kepada Firaun? Allah memberkati mereka bukan karena mereka berbohong, melainkan karena mereka melakukan yang benar, yaitu menyelamatkan nyawa dari bayi-bayi yang tidak bersalah. Ya, kita melihat di sini, saudara, ya, meskipun bayi itu belum ada nama, tetapi dia sudah memiliki kehidupan. Ya, seperti dalam kisah Musa yang akan kita baca besok nanti. Ya, bagaimana akhirnya Musa dilahirkan, saudara. Ya, lalu di sini dikatakan, ya, Firaun menyuruh untuk, ya, dibunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Mesir, yaitu anak dari orang Ibrani. Kita melihat di sini bahwa, ya, Tuhan sanggup dan Tuhan penuh kuasa untuk menyatakan segala kebaikan dan juga anugerahnya kepada bangsa pilihan, yaitu orang Israel. Kita akan melanjutkan pembacaan kita besok, ya, dan saya percaya ada begitu banyak nilai yang kita petik malam ini, saudara. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang disertai. Bangsa Israel menjadi bangsa yang besar karena memang mereka adalah bangsa perjanjian yang dipilih oleh Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa malam ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan mengajarkan kepada kami malam ini begitu banyak nilai-nilai yang penting dari firman Tuhan. Kami belajar tentang Tuhan menyertai orang pilihan-Mu. Di dalam tekanan sekalipun Israel diperbudak dengan kejam, mereka bertumbuh menjadi bangsa yang kuat dan besar. Demikian juga setiap kami yang sungguh-sungguh percaya dan berharap pada Tuhan. Di tengah tekanan hidup, persoalan, kami tahu Tuhanlah yang akan memegang kendali atas hidup kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Bapa, setiap rumah tangga demi rumah tangga, suami, istri, anak-anak hidup takut akan Tuhan. Berkati Tuhan agar sungguh-sungguh kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak perlu takutkan apapun saat kami berserah dan berharap pada Tuhan. Tuhanlah yang pegang kendali. Mari kita buka hati dan tangan kita, saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.